Ayo, kuning sudah ada. Ayo, cari yang lain. Itu kuning itu bisa diganti warna kan? Ayo, jelaskan. Yo, bangun ruang. Ya, hai, coba diam. Yuk, bilang kawan-kawan, kami membuat apa? Oh, permainan engket-engket. Yuk, terdiri dari bangun ruang apa saja? Kubus, terus persegi panjang, bagus. Kemudian ada apa lagi? Lingkaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ilustrator Edi Dharma, penanggung jawab Edi Budiwiyanto. Rimba adalah anak yang berani dan pandai. Dia punya 2 kawan hutan. Budak tuh namanya Oru dan Rio. Pagi yang cerah, kicauan Rio bangunin Rimba. Nak tertinggal Oru, ketok jendela kamar. Rimba, Oru dan Rio nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila. Cantik gak teman-teman? Nama aku seperti orangnya. Aku bersekolah di SD 210 Sungai Abang. Tahukah kalian Sungai Abang itu di mana? Sungai Abang itu letaknya di pinggir lintas Sumatera. Tapi teman-teman, kalian harus melewati dusun. Oh iya teman-teman, kemarin aku mencari buku di perpustakaan sekolah dan aku menemukan buku yang berjudul Katak dan Tikus. Kalian mau tahu alur ceritanya apa? BTW, penulisnya adalah Kak Firman Undari dan Kak Aktania Renjani. Penerbitnya Kependidikan dan Kebudayaan. Kalian mau tahu alur ceritanya? Duduk manis dan simak video ini. Pada suatu hari, pagi ini cerah sekali. Katak duduk di atas batu di pinggir kolam. Katak melihat tikus. Hai tikus. Hai Katak. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku lapar. Aku ingin mencari makan di pinggir kolam ini. Iya sih, sama kita. Aku juga lapar. Bagaimana kalau kita mencari makan sambil petualangan? Boleh sih, jawab si tikus.
Tapi kita berbeda cara berjalannya. Aku meloncat dan kamu berjalan. Bagaimana caranya kita sampai ke sawah bareng-barengan? Katak memikirkan ide. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mencari tali ataupun semacamnya yang bisa diikat ke kaki kita? Ya juga sih, aku mau, aku setuju. Oke. Dan Katak mencari tali ataupun apapun dan lain-lain. Haha, ini ada akar, aku ambil ah. Tikus, ini ada akar, ayo kita ikat bersama-sama di kaki kita. Iya Katak, ayo. Setelah mengikat kaki mereka berdua pun langsung berjalan ke sawah. Tapi kamu tikus, kamu harus meloncat ya. Soalnya aku gak bisa berjalan. Oke? Oke deh. Katak pun memberi aba-aba setiap 3 harus meloncat. 1, 2, 3. Hap, hap, hap. Mereka pun meloncat bersama-sama. Setelah itu, mereka sampai di sawah. Katak langsung memakan nyamuk. Dan tikus langsung memakan biji padi. Setelah itu, mereka kekenyangan. Aduh, aku kenyang sekali tikus. Aku juga, Katak. Karena kita udah kenyang, ayo kita balik ke tempat kita. Ya juga sih. Soalnya di sini sangat panas. Iya sih tikus, sangat panas. Aku ingin berenang di kolam. Oke. Ayo kita ikat kembali ke kaki kita. Ayo jawab si Katak. Setelah mengikat kaki mereka mengikat kaki dan mereka sampailah di kolam. Aduh, di sini baru sejuk. Tadi di sekitaran sawah panas sekali. Ya juga si Katak. Jawab si tikus. Dan Katak mengajak tikus berenang. Ayo Kak tikus, kita berenang. Ayo tikus. Di sini aku sangat gerah di sini. Ayo kita berenang bersama-sama tikus. Jangan Katak, aku takut. Aku tidak bisa berenang. Kalau aku tenggelam, gimana dong Katak? Halah, itu kan ada aku. Kaki kita kan terikat. Ya juga sih Katak. Nah itu Katak langsung menyebur dan serta tikus juga ikut Katak menyebur. Plung! Dan mereka berenang bersama-sama. Kemudian itu tikus merasa lemas dan badannya dia pingsan. Dan Katak bingung, kenapa ya?
tikus tidur di sini. Nah, apa dia? Mungkin dia di sini terlalu enak. Saat itu Katak melihat ada elang di atas kolam. Itu elang juga melihat dia bersama si tikus berenang. Apa yang mereka lakukan di sini di kolam itu? Dan Katak langsung membangunkan tikus. Tikus, ayo bangun. Tikus, ayo bangun. Kata si Katak. Tikus tak kunjung-kunjung bangun. Akhirnya elang itu menyambar tikus dan serta Katak itu juga terseret. Kemudian elang itu mentaruh mereka di tepi kolam. Elang, jangan makan kami, elang. Kami takut, elang, jangan makan kami, kata si Katak. Dan elang berkata, aku tidak akan memakanmu, apalagi memangsamu. Bersama temanmu, aku ingin menolong si tikus. Tikus itu tidak bisa berenang. Tapi kok kamu ngajak dia berenang, kata si elang. Dan Katak tidak takut lagi. Kemudian itu bangunlah si tikus. Tikus, kamu udah bangun ya? Iya, kata si tikus. Kata elang kayak gini. Jangan ajak dia berbicara dulu. Biarkan saja dia tenang dulu, jawab si elang. Dan tikus melihat elang. Ada elang. Gimana ini, Katak? Jawab si tikus. Katak menjawab, halah, elang ini baik loh. Dia menolong kamu. Kalau tak ada elang ini, pasti kamu pingsan di situ. Apakah benar, elang? Iya, benar, kata si elang. Aku tidak akan memaksa kalian berdua. Selesailah cerita ini. Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah mendengarkan cerita ini. Pesan cerita ini, jangan berprasangka buruk. Ya teman-teman, jangan bersangka buruk dulu. Mungkin kita harus melihat dulu mana yang benar dan mana yang baik. Bye-bye. Yang jahat belum tentu jahat, yang baik belum tentu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Kurnia dari SD 210 Sungai Abang. Saya akan menceritakan Mencoba Lumpur Isan. Penulisnya Kak Ermina Krismarsanti. Penerbitnya PT Intan Pariwara. Saya akan menceritakan
lupa membawa tas. Sasa dan Rere membuat tas. Sa, ayo kita membuat tas. Bagaimana caranya, Rere? Dulu mereka bisa berbagi berapa lembar. Sudah itu diketam. Buah-buahan. Tanpa kesadaran Sasa dan Rere, ada yang mengikuti. Niko dan Moko mengambil buah-buahan Rere dan Sasa. Jangan, jangan kembalikan tas kami, nanti kalian jatuh. Seledek. Moko dan Niko terjatuh berikut isap. Sasa dan Rere mulai panik. Mereka mencari akan gantung. Sa, dapat itu. Iya, Moko dan Niko menangkap itu. Sasa dan Rere kehabisan tenaga. Baiklah, itulah saya berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibza Salma dari SD 210 Sungai Abang. Saya akan menceritakan buku berjudul Dari Batu Hingga Kertas. Nama penulisnya Kak Dini Prima Udari dan Niki Aktania Renjani. Nama penerbit KPT Intan Pariwara. Saya akan menceritakan tentang Denny dan Kak Seli. Pagi itu hari hujan. Denny tampak kebingungan. Aku ingin bermain di luar rumah, tetapi hujan juga belum reda. Denny melihat Kak Seli asik membolak-balik majalah. Dan Denny menghampiri Kak Seli. Kakak asik sekali, ia di informasi dalam buku ini lengkap. Kakak senang. Denny ingin meminjam majalah Kak Seli. Aku boleh pinjam majalahnya, Kak? Sebentar ya, Dik, kakak ambilkan majalah lain. Ini kakak punya majalah bergambar untukmu. Majalah ini berjudul Majalah Anak. Terima kasih, Kak. Denny senang berbagai pengetahuan dalam buku ini. Denny mengamati gambar-gambar dalam majalah ini. Oh, ternyata telur ayam sebelum menetas dierami lebih dahulu. Denny selesai membaca buku bergambar dan itu Denny mengembalikan kepada Kak Seli. Terima kasih ya, Kak. Denny senang sudah dapat informasi di dalam buku ini. Iya, Denny. Denny tertarik dengan dalam majalah Kak Seli. Ini gambar apa, Kak? Oh, ini gambar batu bertulis. Hah, batu bertulis? Apa itu batu bertulis, Kak? Batu bertulis itu adalah orang zaman dahulu menulis di atas batu, Dan. Oh, Denny ingin tahu bagaimana cara menulis di atas batu. Dan Kak Seli pun menjelaskan kepada Denny. Zaman dahulu orang menulis di atas batu, Dan orang bisa menggambar juga di atas batu di dinding candi. Dan itu batu digantikan dengan lontar yang sudah diambil dan dipotong-potong, dijemur, lalu siap ditulis. Dan itu hujan sudah reda. Denny mengajak Kak Seli bermain di luar rumah.
tidur siang agar badanmu sehat. Lalu Putri Vira menurut. Baik Bunda. Esoknya kebiasaan Putri Vira terus berlanjut. Jika Ratu Alessia tidak mengingatkan ia bermain sampai sore, ia bermain hingga sampai sore. Nah, suatu hari Ratu Alessia sedang keluar istana. Vira bermain sampai lupa makan dan tidur siang. Akibatnya di malam hari Putri Vira jatuh sakit. Nah, lalu Ratu Alessia berkata, "Dokter, gimana keadaan Vira sekarang?" "Vira kelelahan, Bu. Vira kurang istirahat dan makan siang," jelas dokter istana. Terus Vira berkata, "Maafkan Vira ya Bunda, Vira sakit karena tidak patuh," sesat Putri Vira. Terus ibu Bunda Vira berkata, "Iya Vira, lain kali patuhi nasihat Bunda ya," ucap Ratu Alessia. Nah teman-teman, saya cuma batas itu yang dapat membacanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Sari. Saya sekolah di SD 210 Sungai Abang. Saya siswa kelas 3. Saya mau menceritakan tentang buku Lulu, Kupu dan Warna Ajaib. Yang penulisnya Dorina, yang ilustratornya Haman, yang penerbitnya Sultan Press. Saya mau menceritanya dulu. Warnanya cocok, warnanya cerah, gambarnya bagus, isinya cuma dikit. Saya mulai membacanya, teman-teman. Suatu hari Bu Mumu si kupu-kupu emas cemas. Kupu-kupu itu bermain di dalam bunga terompet. Setelah itu dia bermain sampai sore. Terus itu ia bisa berteduh di bunga terompet. Setelah itu apakah ada? Kamu bisa hitung 1 sampai 10. Saat berumur 10, kamu bisakah terbang hingga lambat-lambat di atas? Bisakah kamu meminta? Iya, bisa. Mama, lihat aku bisa terbang. Seru sekali. Wah, anak, jangan jauh-jauh main. Iya, Ma. Setelah itu saya menceritanya lagi. Mana ya, Mama? Oh, itu. Lihat ada banyak bunga-bunga. Wah, seru sekali.
bermain di taman bunga. Lihat, sayap Lulu cuman warna hitam. Dia tidak ada perhiasan. Kamu pasti berbohong. Iya, pasti yang lain. Ini teman-teman, aku mau ceritanya lagi. Ya, Lulu pun sedih melihat sayapnya buruk, jelek, dan sayapnya tidak ada hiasan, cuman ada warna hitam. Lulu, keluarlah, jangan bersedih. Lulu pun sedang keluar. Yang mengikutinya adalah Mumu yang sayapnya warna kuning. Lulu, jangan bersedih. Ayolah kita main bersama. Aku punya ide. Macam apa ya untuk menyenangkan hati sahabatnya? Bagaimana ya aku mau mewarnakan sayap Lulu? Bagaimana caranya? Ikuti aku. Dia melintasi jendela di rumah. Itu banyak kuas dan can air. Dia ngambil kuas dan mencolet di sayap Lulu. Ayo kita warnai sayapmu itu. Kenapa? Tunggu sebentar. Kenapa? Warna ini cuman ada 3, merah, hijau, kuning. Kenapa ya? Mari kita warna. Iya. Setelah itu hujan pun turun deras. Aduh, gimana nih, sayapku tidak warna indah lagi. Berbalik warna hitam, tidak ada warna merah. Baik teman-teman, saya macanya cuman dikit. Saya sudah membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipa Kurnia dari SD 210 Sungai Abang. Saya akan menceritakan mencoba lumpur ikan. Penulisnya Kak Erlina Krismarsanti. Penerbitnya PT Intan Pariwara. Saya akan menceritakan lumpur ikan. Cuaca hari itu sangat cerah. Lele dan Sasa merasa susah, dapat kita cari buah-buahan. Ayo, kita juga keroncongan. Sasa dan Lele berjalan masuk ke hutan. Mereka bertemu buah mantoa. Wah, itu ada jambu monyet, ada juga pisang dan mangga. Mereka menghentikan. Rere dan Sasa mau membawa pulang agar ada kesajian di rumah. Mereka membawa pulang, tetapi Rere dan Sasa lupa membawa tas. Sasa dan Rere membuat tas. Ayo kita membuat tas. Bagaimana caranya, Rere? Dulu kereta bisa berbagi berapa lembar. Sudah itu dikekang
jatuh berlibur isap. Sasa dan Rere mulai panik. Mereka mencari akan ganggu. Sa, dapat itu. Ya, Moko dan Iko menangkap itu. Sasa dan Rere kehabisan tenaga. Baiklah, batas itulah saya akan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa sudah baca bukunya Salsa. Ya Bu, Cerita apa? kakak dan tikus. Yo, coba. Siapa penulis buku itu? Penulisnya Kak Dini Fuma Undari dan Kak Riki Aksania. Penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Oh, buku dari kementerian. Terus Katak dan Tikus itu gimana cerita? Alur ceritanya? Kan alur cerita itu ada yang campuran ya, di awal, di akhir, dan ada campuran. Dia Yuk, maju. maju ya? Oke, coba ceritakan deh. Sebatas apa aja ingat-ingatnya Salsa. Wah, udara pagi ini cerah sekali, sepertinya asyik kalau meloncat-loncat di pinggir batu. Oke, bukunya tuh ceritanya tentang apa? Kita tikus. Iyalah, ceritanya tuh menceritakan apa? Emang tikus dengan katangan tikus tuh ngapain? Berpetualangan Iya, dia pergi tualang kemana? ke sawah. Ke sawah. Emang katak dengan tikus tuh tadinya di mana? Di pinggir kolam. Di pinggir kolam. Oh, macam mana itu katak dengan tikus tuh? Tikus kan jalannya lambat. Katak melompat-lompat. Apa bisa katak secepat tikus? Tikus jalannya cepat tuh, bukan lambat dak. Ya, Apa bisa katak nyampe ke sawah? enggak Dak sampai mereka ke sawah. sampai dong. Sampai. Caranya gimana? Caranya dia cari akar, dan itu dia ikat kaki Oh, kaki katak tuh diikat sama tikus itu. sama tikus. Oh, jadi itu dia cepat ya. Iya. Kemudian dia balik lagi ke kolam. Dan Terus balik kolam tuh macam mana? balik kolam dia panasnya nggak mau ada ke sawah. Dia diikat juga kakinya. Iya, diikat. Oh. Tikus yang meloncat. Terus sampai di kolam dia ngapain? Berenang. Berenang. Ah, masa berenang? Tikus tidak bisa berenang. Gimana caranya tuh? Mana caranya tuh Salsa? Caranya dia Diikat lagi. Iya, Diikat lagi kaki kaki tikus itu ke katak. Iya. Oh, iya, oke. Tapi sudah sampai di situ ceritanya. Sudah. Tuh yang ada gambar burung itu apa tuh di buku itu ada gambar burung? Mana burungnya? Burung apa tuh? Belum elang. Burung elang tuh ngapain? Dia menyelamatkan tikus, soalnya tikus pingsan. Tapi tikus dengan katak tuh kayak ketakutan itu nampak elang. Karena dia takut dimangsa. Takut dimakan. Ternyata Dia ini menolong saja. oh menolong. Elang enggak ada makan tikus dengan katak dah. Enggak. Malahan ditolongnya ya. Oke.